Ini situ-situ ya. Iya, Bapak. Pertemuan yang ke berapa, materinya apa ya? Materinya apa? Hmm. Kalau nggak salah kemarin tuh Bapak bilang materinya mau pengecatan HE, bukan, Pak? Soalnya sih kan belum ini. Udah udah pernah minggu kemarin udah tak isi belum? Udah, Pak. Kemarin Udah. yang embedding itu. Oh, yang penting gitu ya. Iya, dehidrasi, hidro. Bentar. Oh, berarti ini yang kedua ya. Hmm. Kemarin ini udah belum? Oh, udah. Ini udah belum ya? Kemarin Itu itu belum, Pak Bapak. Tadi ngejelasinnya yang pakai PPT satunya Pak. Yang Yang bagian itu belum. gitu tapi PPT satu bukan yang ini. Ya, benar.
Saya jelaskan ini dulu bentar yang PPT yang beda. Oke, saya mulai ya. Untuk Citohisto, processing jaringan, biasanya kita pakai hewan coba ya. Kalau di laboratorium, kalau kita praktek, kita pakai hewan coba. Biasanya yang paling sering pakai marmutnya. Pakai marmut. Selain itu bisa juga pakai tikus ya. Kemudian pakai kelinci. Nah, biasanya kalau mahasiswa praktikum nanti kita akan bedah yang namanya hewan coba. Ya, nanti ini ada etikanya ya. Nanti bisa dicari di Google. Etika penelitian dengan hewan coba, misalnya kalian mau penelitian dengan hewan coba itu ada kode etiknya ya. Kemudian cara perawatannya itu bagaimana, itu harus sesuai standar. Ya. Nah, saat kita mulai mengambil sampel, ya, kita bius biasanya, kita bius, kemudian kita bedah, ya, kita tengkurapkan seperti manusia itu ya, kita telentang ya, maaf, telentang, kemudian kita sobek badannya sini sampai ke bawah, kemudian kita ambil organnya. Yang terakhir biasanya yang kita ambil jantung. Ya, kenapa jantung? Karena misalnya kita mau ambil ginjal atau hati nih, itu posisi jantung masih berdetak. Ya, jadi darah itu masih mengalir. Jadi agar posisinya nanti jaringannya ini seperti aslinya, ya seperti terlihat seperti saat si marmut ini hidup. Jadi jantungnya itu jangan sampai berhenti dulu, ya. Kalau sudah diambil, misalnya testis diambil dulu, kemudian hati, ginjal diambil, kemudian nanti yang terakhir kita baru potong jantungnya, ya. Potong jantungnya, akhirnya ya meninggal ya. Kalau udah meninggal, baru nanti ya kita kubur. Kemudian kemarin sudah sampai ke pemotongan, ya. Untuk pemotongan jaringan misalnya, nah ini kita sudah dapat ginjal atau mungkin testis ya, kita potong, dilabeli, kemudian masukkan ke fiksasi atau dibersihkan dulu pakai NaCl ya, NaCl fisiologis. Kemudian kita fiksasi ya, ini tujuannya biar ke keadaan seperti aslinya. Ini tujuan fiksasinya. Mencegah proses degeneratif, kemudian membusukkan juga. Kemudian proses fiksasi, ya faktor yang harus dipenuhi, yaitu ada koagulasi dan presipitasi. Ya, jadi koagulasi itu ada proses pengumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia. Pelakuan fisik ini biasanya bisa juga apa ya, mempengaruhi si jaringan juga ya. Misalnya agak mengkerut gitu. Kemudian presipitasi ini pengendapan akibat koagulasi. Kemudian perubahan jaringan yang ini penyusutan ya, dari proses fiksasi juga bisa dari penyusutan, pembengkakan, pengerasan jaringan. Jadi harus diperhatikan jenis jaringannya, waktu fiksasinya ya. Kemudian jenis fiksasinya. Kalau kita misalnya pakai formalin, itu biasanya akan membekak ya. Kalau formalin 10%.
Kemudian ada juga yang menyusut sampai 20%, mungkin 30% dari volume aslinya ya. Ini contoh kalau jaringannya dia menyusut ini ya. Ini kalau menyusut. Ini yang normal. Yang normal, yang tidak normal. Kemudian metode fiksasi, ada metode fisik, kimia, perfusi. Jelas yang kita pakai adalah, ini ada fiksasi uap juga ya. Fiksasi uap biasanya untuk sampel biopsi ya. Sampel biopsi seperti sumsum tulang itu. Kemudian perfusi ini melalui aliran darah. Kalau jaringan yang di histo kita pakainya ini. Metode kimia ya. Merendam spesimen. Tapi ada juga kalau misalnya spesimennya bisa harus cepat, itu bisa pakai yang freeze drying. Tapi ini alatnya khusus, jadi mikotomnya juga khusus. Ya. Di laboratorium kita belum ada. Yang ada masih metode kimia. Kemudian faktor fiksasi itu ada yang mempengaruhi adalah suhu, waktu, ya, tingkat penetrasi. Ini ada rumusnya. Nanti silakan dicari. Jadi misalnya jaringannya apa gitu kan, kedalamannya, penetrasinya, kemudian keasfian difusinya, masing-masing fiksatifnya. Jadi fiksatif itu atau fiksasi itu ada banyak macamnya ya, ada banyak sekali ya, ada banyak, tergantung kita mau pakai yang mana. Kemudian dimensi spesimennya, rasio volume itu yang rekomendasi ya 1:50 atau minimal 20:1. Jadi ukuran jaringannya, kemudian fiksatifnya itu 20 kali dari ukuran jaringan. Itu. Kemudian pH, perhatikan juga pH buffernya. Ya. pH biasanya 6,8 sampai 7,2. Seperti di parasit kemarin pas pengenceran Gimsa itu juga pakai pH kan. Nah ini pH-nya hampir sama, ya, buffernya. Kemudian osmolaritasnya. Jadi cariannya itu harus yang bagus pakai buffer ya, pakai buffer. Nah ini contoh macam-macam fiksasi. Kalau kita jaringan rutin, kita pakai ini aja, ya, fosfat buffer formalin. Untuk yang lain mungkin banyak sekali ya. Ada buin, ada ini Jenkers ya. Kemudian mungkin ada formol asid alkohol. Silahkan cari-cari nanti fiksasi ini untuk jaringan apa, fiksasi ini untuk jaringan apa. Ya. Ini lebih ke mungkin yang teori lebih bahas yang lebih banyak. Yang kita pakai ini. Ya. Kemudian mengoptimalkan kualitas fiksasi. Ya. Jadi biar optimal fiksasinya, kita misalnya tadi potong jaringan marmut. Ya. Setelah dipotong, biasanya tak suruh cuci ke NaCl. Ya. NaCl dulu, fisiologis, kemudian baru dimasukkan ke larutan fiksasi. Segera mungkin. Ya, sesegera mungkin. Kalau tidak sesegera mungkin, bisa didinginkan. Tapi jangan sampai membeku. Ya. Ingat, kita kalau kerja di laboratorium, semua sampel harus dianggap sebagai sampel yang infeksius ya. Jadi harus pakai APD ya. Misalnya jaringan yang menular ya. Itu misalnya
Misalnya jaringan yang menular dengan yang enggak, itu bisa dipisah. Ya, jadi bisa juga. Kemudian jangan sampai biarkan spesimen mengering. Ini biasanya keasikan motong, ya misalnya nih ada apa ya, ada ginjal gitu ya. Nah, mau dipotong seperti ini, kan ukurannya sekitar 4 mili gitu ya. Mau dipotong 3, pelan-pelan gitu kan, antre. Padahal di sini masih ada misalnya ada testis gitu kan. Kemudian ada hati misalnya. Nah, biasanya mahasiswa itu kalau praktikum ya keasikan itu spesimennya dikeluarin semua langsung, yang motong ini nggak selesai-selesai, akhirnya yang jaringan yang ini mengering, ya kan? Biasanya begitu. Kalau nggak bingung mau motongnya, misalnya ini ginjal nih, motongnya mau melintang atau memanjang. Nah, tergantung mau lihat apanya dulu. Ya, mau melintang gini, ya melintang atau memanjang jadikan 2 misalnya gitu kan. Nah, ini biasanya yang kalau praktikum gitu ya. Kalau kita kerja mungkin langsung ya, udah terbiasa jadi biasanya nggak sampai mengering ya. Tapi biasanya karena lalai bisa juga ini spesimennya sampai mengering. Ya. Kemudian jangan mendistorsi jaringan. Jadi kalau motong pelan-pelan ya. Pesonya pakai yang benar-benar tajam ya, peso khusus untuk jaringan ya. Kita beli khusus untuk jaringan juga ada pesonya, bukan peso dapur ya. Kemudian jangan lupa beri label. Tuh. Ini untuk mengoptimalkan, kemudian pemilihan jak fiksasi. Nanti kalau biasanya kita pakai botol Slay, tahu ya botol Slay. Itu tutupnya logam. Kita ganti dengan plastik ya. Karena apa? Kalau logam nanti akan karatan ya, berkarat. Nah, latan fiksatif ini harus baru, harus digunakan 1 kali ya. Kemudian ini pemilihan fiksatif ya. Kalau yang pertama ini yang menimbulkan kerusakan yang paling kecil ya, atau perubahannya. Kemudian ini cukup. Nanti bisa dibaca sendiri untuk pemilihan jak fiksasinya. Kemudian proses fiksasinya ini bisa untuk yang besar, organ yang besar. Misalnya ini pas 1 kaset gitu ya. Atau mungkin belum dipotong-potong kecil, langsung difiksasi gitu ya. Di botol Slay gitu kan, besar sendiri gini. Nah, ini enggak apa-apa, tapi biar prosesnya maksimal, ini bisa disobek-sobek kayak tempe gitu ya. Disobek-sobek. Misalnya hati, itu kan hati kan gede, bisa gede gini ya. Atau paru-paru gitu kan. Itu bisa dirobek-robek dulu ya, dirobek-robek dulu biar fiksasinya itu bisa masuk ya. Jangan lupa nanti rasionya, kalau misalnya jaringannya gede ya fiksasinya larutannya hampir penuh ini ya. Hampir penuh botolnya. Gitu. Ini proses fiksasi. Nah, ini contoh yang benar, yang salah. Ya, ini terlalu banyak jaringannya. Ini pas nih. Yang warna biru. Ini teknik fiksasi mungkin bisa dibaca. Kalau sitologi gimana, histologi gimana. Ini histologi,
ya kemarin yang kalau Papa Nicolo. Kemudian setelah itu dehidrasi, seperti post-test kemarin, dehidrasi itu menghilangkan cairan karena di dalam jaringan itu ada airnya yang tidak bisa bersatu dengan parafin. Tujuan dehidrasi supaya jaringan bebas dari air, ya, bisa lebih terawetkan dan tidak membusuk. Proses dehidrasi kemarin alkohol bertingkat ya. Jadi larutan alkohol atau etanol dengan konsentrasi yang rendah kemudian sampai tinggi ya. Bebas dari air. Tinggi itu bebas dari air berarti alkohol absolut. Ya, absolut. Kemudian setelah itu clearing ya, proses clearing kita pakai silol ya. Ini proses penarikan molekul dehidran dari jaringan dealkoholisasi, bisa juga istilahnya bila alkohol yang dipakai sebagai dehidran. Jadi kita menghilangkan alkohol bertingkat tadi ya. Kemudian membuang sebagian besar lemak ya, yang menjadi penghalang infiltrasi parafin. Ini clearing. Tujuannya ini prosesnya penjernihan ya. Kemudian biar bisa tembus cahaya karena kita nanti setelah itu dicat dengan HE, dilihat di mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya. Syarat zat kimianya tentu ya dapat menghilangkan alkohol tadi, kemudian bisa bersatu dengan parafin ya. Zat kimia berikutnya. Contoh silin atau silol. Waktu tergantung dari prosedur masing-masing laboratorium. Kemudian impregnasi, yaitu memasukkan parafin ya ke jaringannya atau infiltrasi di sini, atau infiltrasi ya. Infil. Kita pakai parafin yang dicairkan ya. Kemudian suhunya itu di titik leburnya si parafin. Biasanya suhunya 60 ya. Sampai 60 derajat. Hati-hati kalau terlalu panas nanti juga jaringan rusak ya. Kemudian embedding, pembuatan blok. Ini cetakan blok disiapkan, kemudian parafin. Ini parafinnya yang dipakai juga beda dengan yang infiltrasi ya. Kita mencairkan parafinnya yang baru ya, kemudian jaringan ditaruh di dasar cetak blok ya. Yang paling penting adalah nanti orientasi jaringannya. Misalnya kalau kita mau lihat usus ya, usus itu kan panjang gini. Biasanya dipotong gini kan. Nah, di sini ada lubangnya kan usus gitu. Sini lubang. Nah, waktu dicetakan itu posisinya kalau mau lihat si lubang ini itu posisinya harus berdiri ya, gini kan. Kalau posisinya dia tidur seperti ini, nanti yang dipotong yang ini. Potong begini. Tapi kalau posisinya berdiri, yang dipotong kan yang begini. Nanti kelihatan dalamnya kan gitu. Jadi tujuannya kita mau melihat yang mana gitu. Ini prosesnya yang penting juga nih, yang penting ya. Yang penting yang baik ya, waktu yang akurat, kualitas reagen itu yang parafinnya. Ini yang
Ini yang jelek ya. Boxnya yang berkualitas tinggi. Nah ini orientasi spesimen. Yang tadi saya bilang posisinya yang bagus. Kemudian pilih cetakan yang tepat. Dengan lembut. Kemudian panasnya jangan berlebihan. Temperatur diperiksa. Biasanya di sini temperatur ini kalau mahasiswa itu biasanya kan terlalu banyak itu ya. Nah, biasanya pas buka tutup oven itu suhunya akan turun. Nah, si parafinnya akan mengeras. Nah, ini biasanya sering terjadi. Ya, jangan terlalu banyak parafin. Ini terlalu banyak nih. Terlalu banyak parafin. Yang benar yang ini. Ya. Ini contoh apa itu cetakan. Namanya apa ya? Saya agak lupa ya. Yang tahu mungkin namanya ini. Pak, tak cari karena namanya apa ya? Lupa ya. Hmm. Oh ya, namanya ini mana tadi? Namanya nih best mold kalau nggak salah. Ya, nanti coba cari di Google. Kalau ini kaset jaringan. Kemudian kalau sudah dapat kaset tadi yang sudah ada jaringannya, kita proses pemotongannya, crossing. Ketebalannya 4 sampai 5 mikron. Ini pakai mikrotom. Kemudian setelah itu kita cat dengan HE atau histokimia atau imunohistokimia. Ya, habis itu baru mounting. Nah, ini contoh proses pemotongan. Kemudian kita floating ya, ditaruh di water bath. Ini sudutnya kemarin yang benar yang A. Ya, ini yang salah. 2 sampai 5 derajat. 5 derajat kalau nggak salah. Kemudian setelah itu untuk pengecatan rutinnya itu adalah pengecatan HE. HE ini mungkin saja mungkin komplit enggak ya. Nanti kalau nggak komplit tak tambah dikit. Ya. Ini karena part yang kedua sebenarnya yang tips-tips untuk jaringan yang bagus ya, processing jaringan yang bagus. Oke, bentar. Slide yang satunya mana ya? Carikan dulu.
Oke, pakai ini dulu aja deh. Oke, ini kita bahas pernyataan HI sebentar ya. Nanti tak kasih e-book tentang histologi dari Kemenkes. Di sana lumayan komplit ya, lumayan komplit. Nanti bisa ditambah lagi materinya, dibaca-baca. Pengecatan HI itu ada hematoxylin eosin ya. Jadi ada penggunaan cat hematoxylin. Ini produk yang alami dari kayu ya. Hematoxylin nanti dioksidasi menjadi hematin ya saat proses pengecatannya. Kemudian prinsipnya hampir sama dengan kayak di Gimsa ya. Inti sel bersifat asam akan menarik zat larutan yang bersifat basta. Inti sel ini isinya adalah kromatin ya. Kromatin, di bawahnya kromatin ada apa, ada apa, sampai sebenarnya dia mengikat DNA-nya ya, kromatin. Kemudian sitoplasma yang bersifat basa menarik zat larutan yang bersifat asam. Jadi sebaliknya ya. Ini biasanya kita pakai kalau AE ya jelas eosin ya. Eosinnya eosin Z. Sitoplasma berwarna merah. Cara pengecatan HE ada deparafinisasi, itu menghilangkan parafin dulu. Ya, ini pakai silol. Kemudian rehidrasi. Setelah itu terakhir masuk alkohol 70 Aquades, baru dicat hematoxylin. Kemudian air mengalir, bluing. Sebenarnya di sini ada proses ya pakai alkohol asam atau larutan asam untuk menghilangkan terlalu banyaknya cat hematoxylin, nanti di slide yang lain. Kemudian setelah bluing, kemudian baru kita masukkan alkohol lagi, kemudian eosin. Ya. Kemudian clearing. Sebenarnya nggak dari sini prosesnya gini ya. Ini hanya untuk biar si preparatnya juga nanti karena tadi dari air mengalir, masukkan Aquades ini biar ke alkohol lagi ini. Biasanya ke alkohol lagi baru ke eosin. Agar pewarnya tidak kaget gitu. Habis dari air mengalir langsung cat eosin kan. Nanti malah jaringannya tidak tercat. Ya. Oke, ini contoh pengecatannya. Jadi kalau ada RI-nya itu biasanya tercat warna pink-pink gitu ya. Sitoplasmanya agak pink. Kemudian intinya yang ungu. Tuh, ini persiapannya kalau di laboratorium karena kita nggak praktik. Jadi mungkin besok kalau di laboratorium kalian sudah menerima bentuk jaringan yang sudah jadi, sudah di embedding ya, sudah tinggal motong. Oke, tak cariin e-book dari Kemenkes. Udah punya mungkin ya? Udah punya belum? Belum, Pak. Belum. Kelihatan enggak? Kelihatan Bapak. Terlihat, Pak. Lihat ya. Ini e-book buku petunjuk yang dari Kemenkes ya. Ini khusus untuk ATLM. Ada banyak sebenarnya. Selain histologi itu ada hematologi, ada biologi molekuler ya. Ada apalagi ya? Virologi ada. Kita cari yang pematangan jaringan. Di sini processing jaringan diterjemahkan dengan pematangan jaringan. Pematangan jaringan. Pematangan jaringan.
Ini alurnya ya. Kalau dari administrasi. Pematangan jaringan. Mana-mana. Nah ini. Nanti bisa dibaca ya. Karena nggak semua ada di PowerPoint saya. Ini termasuk teorinya itu banyak ya. Misalnya kayak larutan fiksasi itu ada metanol, ada alkohol, ada etanol, ada macam-macam ya. Kemudian setelah difiksasi itu jaringannya kalau sudah bagus itu gimana, kemudian kalau diklasifikasi yang sudah bagus itu gimana gitu. Itu udah ada yang bagi itu. Histoteknologi SC. Jadi enggak usah tak upload ya. Udah ada yang bagi itu. Akhirnya ini ada kloroform, ada silol. Ya. Ini proses infiltrasi, pengertian infiltrasi. Kemudian ini ada prosedur ya. Ini contoh prosedur ya, ini pematangan jaringan manusia. Jadi dari proses ini dehidrasi ya. Dehidrasi alkohol 95 absolut absolut absolut. Kemudian silol 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 1 2 3. Kemudian infiltrasi parafin 1 2 3. Kemudian ini kalau jaringan hewan. Jadi kalau kita pakai mencit atau pakai jadi apa itu? Marmut ya. Ini dehidrasinya dari alkohol 70, 95, absolut, absolut. Silol 1, 2, 3, 4. Oh, ini sampai 4 ya. Kemudian infiltrasinya 1, 2, 3. 4. Oh, 4 juga. Sampai 4 juga. Silakan nanti dibaca ya. Ini ada juga soal-soalnya. Kemudian yang PowerPoint HE mungkin lanjut minggu depan aja ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian post testnya karena nanti malam ada post test parasit. Jadi prosesnya nanti ditunda dulu. Kalau nggak mau hari Sabtu Minggu ya besok Senin ya. Besok Senin post test itu. Ya. Oke, mungkin hari ini itu aja ya. Ini karena part yang kedua, nggak usah banyak-banyak. Nanti pelajari yang dulu, yang dari Kemenkes. Kemudian tak buatin absen dulu. Karena sebenarnya kalau situ kenapa jadwalnya panjang itu karena praktikumnya yang lama. Part 2. Oh ini ada slide yang agak beda nih.
Soalnya saya kadang nyimpan slide-nya tuh beda-beda ya. Nanti saya upload aja di Vickers ya. Nanti bisa cari ini saya sadut dari Leica. Nah ini. Jadi misalnya contoh yang jaringan yang nggak bagus gitu ya. Ini hindari trauma mekanik nih. Ini kalau pas motongnya apa itu kayak motong daging itu terlalu keras gitu kan, jadi menyatu ini ya. Selnya gelap, terdistorsi. Kemudian jaringan sampai mengering. Ini contoh kerusakan karena panas. Jadi ending dari berhasil atau tidaknya kita membuat preparat itu bisa dilihat di endingnya. Pas kita sudah dicat, ternyata kok jaringannya enggak jadi ya bagus. Nah, mungkin proses dari awal itu sudah terjadi kerusakan dulu. Ya. Ini contoh kalau bahan kimianya yang lain masuk nih. Ini ada birunya ini ya. Kemudian ini label penting, jenis jaringannya, kemudian fiksasinya, ya. Ini tidak tepat, ada bakteri yang sudah masuk. Yang ini perbandingannya tadi ya, salah. pH yang jelek, ini tidak bisa masuk, catnya ada endapannya. Ini kalau jaringannya besar seperti tadi, ya diiris-iris kayak tempe itu, biar fiksasinya masuk. Ya, diiris-iris ini, dirobek-robek. Kemudian kalau penundaan, nah ini, ya sampel diiris kira-kira setebal 4-5 dulu. Ya, jangan ditunda lah, ya. Jangan penundaan yang tidak perlu, jangan ditinggal ngopi. Kemudian jangan dilakukan dengan lembut, jangan kasar, ini hancur nih. Kadang mahasiswa pas praktek itu juga kadang ada yang hancur gini, ya, jaringannya tidak bisa dipakai. Periksa status fiksasi, pemotongan sampel, ukurannya, ini trauma sampel, ya. Nanti tak upload yang dari Leica tapi bahasa Inggris kayaknya. Coba tak akan ada enggak ya? Leica. Nanti tak upload di Vickers saja. Ini. Mungkin kalau ada yang punya bisa di-share ya. 101. 101 step to better histology. Ya, dari pengiriman sampai koleksi, dari crossing, kemudian processing, embedding, mikrotomi, fotoing, kemudian sampai pengecatan juga ada. Ya, nanti bisa dipelajari. Ini juga ada immunohistochemistry, ada in situ inhibition, ya, IS ya. Silahkan nanti dibaca-baca. Ini biasanya hanya step-step aja ya. Jadi biar nggak rusak gimana, kemudian yang salah gimana kan gitu. Contoh jaringan yang salah kan gitu. Yang baik gimana, yang salah biasanya apa. Biasanya itu step by step-nya. Kalau yang teori nanti baca di sini aja.
Oke, ada pertanyaan? Ini ada yang nih. Good histologi praktis. Anissa Safitri. Wow. Suka nyari-nyari ya. Tadi absennya mana ya? Absennya. Saya tutup jam 2, 3, 4, 5. Jam 5 aja. Jam 6 PM. Oh, sama ya. Satu-satu ya. Covernya beda tapi ya. Punya saya. Covernya beda dikit. Absen. Jangan lupa absen ya. Yang Kemenkes itu banyak Baik, sebenarnya Pak. ya. Yang Kemenkes itu ada imunematologi juga, hemostasis. Nanti bisa cari di internet ada. Kalau enggak ketemu nanti bilang. Tak uploadin di Google Drive. Kalau mau nyari e-book ya, kita kasih alamat nih. Kayak yang diupload Bu Fitri kemarin, yang bahasa Inggris ya. Bisa searching di situ. E-book kesehatan banyak. Kalau mau baca novel juga ada. Ya, ada pertanyaan enggak? Cukup? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya. Karena hanya menambah yang kemarin aja untuk pengecatannya minggu depan aja. Pengecatan paling nggak sampai setengah jam saya menjelaskannya. Nggak sampai setengah jam. Misal kalau silol tadi sudah dipakai untuk ginjal, lalu silol yang bekas untuk ginjal tadi dipakai kembali dengan jantung, apakah boleh, Pak? Proses apa ini? Silol clearing? Clearingnya belum sampai pengecatan kan? Jadi kalau proses clearing misalnya ya, kalau kita pakai manual itu
biasanya kalau ginjal semua gitu kan. Ginjal semua, jantung semua. Kemudian kalau kayak tisu processing, biasanya ginjal sama jantung ya jadi satu, jadi dimasukkan silol bareng-bareng gitu. Ya, dimasukkan silol bareng-bareng. Jadi nggak gantian maksudnya. Nggak gantian, tapi bareng-bareng. Karena kan tempatnya gede ya, kayak toples gitu. Toples yang bulat itu yang kayak wafer itu. Kayak kongban gitu yang bulat itu. Nah, kan gede, jadi bisa masuk langsung semua. Bisa langsung semua. Baru nanti kalau beberapa kali pakai misalnya udah nggak layak ya, udah nggak layak, udah banyak ada campuran alkoholnya, itu kelihatan. Biasanya kalau udah tercampur alkohol itu kelihatan. Dia kan nggak bisa nyatu dengan silolnya. Nah itu diganti, ya, sudah harus diganti gitu. Jadi kalau bareng-bareng nggak apa-apa, walaupun beda jaringan, gitu, gitu ya. Oke, ada yang lain? Jadi intinya untuk analis itu di processing jaringannya ya. Mungkin kalau di tempat kerja sudah dibantu alat, ya udah dibantu alat. Nanti kalau misalnya suruh praktek di lapangan, misalnya di rumah sakit gitu ya. Kalau bisa rumah sakit yang ada lab PA-nya. Nah, nanti biar kamu tahu. Misalnya yang rumahnya Semarang nih, kalau bisa pilih tuh rumah sakit Tugu ya yang ada PA-nya. Mungkin yang di Karyadi misalnya boleh ya, di Karyadi ada. Ya, bagi rumah sakit besar. Kemudian kalau di Semarang ada lagi Sultan Agung. Nah, yang biasanya rumahnya Demak dekat tuh Sultan Agung tuh. Ya, Sultan Agung kayaknya boleh ya. Di sana di Sultan Agung, kemudian di Tugu, di Karyadi, itu kayaknya alumni Unimus semua ya yang megang ya. Jadi ketemunya kak kelas. Mungkin dari D3 ya. Mungkin ada dari D3, mungkin ada dari 4 ya. Ada yang dari D3 dan dari D4. Jadi nanti misalnya kalian kalau di lapangan di rumah sakit manapun itu pasti ketemu alumni. Kalau kerjanya nggak bagus nanti dilaporin gitu. Jadi hati-hati aja. Misalnya yang suka pacaran gitu kan, suka pegang HP, nanti Bu ini misalnya suka main HP di lab gitu kan. Nah, jadi nanti hati-hati kalau kamu di rumah sakit ya. Harus menjaga nama baik Unimus. Menjaga nama baik dosen juga ini. Nanti kalau misalnya di lab PA gitu ya, di lab PA ditanyain, dehidrasi itu apa? Proses untuk apa gitu? Nggak tahu Bu gitu. Nah dosenmu siapa yang ngajari gitu? Nah nanti kontaknya saya. Padahal kayak di Tugu itu teman saya. Wah kontaknya saya. Itu mahasiswamu ajari kok nggak tahu itu proses dehidrasi itu apa. Aduh kan payah ya. Nanti malu-maluin saya. Gitu. Jangan sampai ya. Kalau nggak tahu tanyalah. Ya, mumpung belum praktek. Nanti kalau praktikum kalian boleh tanya-tanya, tapi jangan asal kalau misalnya kalau di laboratorium rumah sakit gitu ya, jangan asal pakai alatnya kalau belum diajari. Ya. Jadi kita misalnya tahu, misalnya pipet gitu ya, tahu pipet, kita tahu cara pakainya, tapi kita coba Pak cara misalnya sama Bapak ya, Pak sama cara pakai pipet itu gimana gitu. Nah, biar kita nggak salah ya. Walaupun kita tahu ya apakah sama di laboratorium di kampus atau enggak kan gitu. 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 Itu hanya contoh saja sih.
Kalau pipet insya Allah ya bisa lah. Tapi ternyata kemarin ada di tempat kerja istri saya tuh ada anak magang itu pakai pipet nggak bisa loh. Ya, karena saya maklumi itu karena online ya. Karena online jadi mungkin nggak pernah pegang pipet mungkin. Itu hanya contoh aja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak, cukup kan tadi. Belum ada cover offline ya. Berdoa biar ada kabar offline. Soalnya saya kemarin offline sama kak kelas ya, sama kak kelas kalian tuh yang di tiga tapi ya, bukan di 4, itu yang semester berapa ya? Udah semester akhir kayaknya. Itu karena dari udah 2 tahun ya, 2 tahun, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun nggak masuk lab. Itu kayak mahasiswa baru baru masuk lab gitu. Jadi kayak ngajari semester 1 kayak semester 2 gitu. Aduh. Jadi misalnya kalian online terus gini ya, online terus misalnya di dekat kalian ada puskesmas atau rumah sakit gitu. Kalau dibolehin magang, ya magang mandiri, coba aja magang mandiri. Magang mandiri itu ibaratnya kalian tetap kuliah, tapi sambil belajar di lapangan gitu. Tapi izinnya sendiri, mandiri gitu, nggak dari kampus gitu. Ya. Bapak nanti kalau misal dari prakteknya dari awal semester 1, kemarin prakteknya yang dibahas dari semester 1 ya. Yang praktek itu dari semester 1 ya. Tapi nggak apa ya, nggak semua langsung dipraktekin gimana ya. Nggak semua bisa dipraktekkan dalam 1 hari. Jadi kemarin itu misalnya parasit nih, parasit 1, 2, 3. Itu kemarin saya sama Pak Tulus minta hampir 4 hari ya, 4 hari. 4 hari tapi 1 hari itu enggak full. Ada kuliah yang lain. Jadi 1 hari sekitar setengah hari itu parasit ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu setengah hari itu parasit ya. Jadi 4 hari kita praktikum semester 1 sampai semester berapa? Terakhir berapa? 4 ya. Parasit 1, 2, 3 itu sampai semester 4 kayaknya. Jadi 4 hari kita praktikum untuk 3 semester. Bayangkan. Bayangkan nanti ya. Bayangkan dulu lah. Ya nanti tak jelasin lah. Ya. Yang SMA insya Allah bisa lah. Nanti kalau nggak tahu nanti tanya lagi. Ya. Karena yang kemarin pun juga ya lupa lah. Biasa sama siswa kan gitu. Kamu dari SMA enggak apa-apa ya. Jangan kalah sama yang mungkin dari SMAK ya. Mungkin yang dari STM atau SMK juga enggak masalah. Insya Allah bisa ngikuti. Ya. Yang penting kalau enggak tahu tanya, latihan soal, kemudian itu tadi kalau misalnya banyak waktu luangnya coba praktek mandiri. Ya, coba praktek mandiri, belajar di lapangan sendiri. Gitu. Mungkin itu ya saran-saran. Kalau enggak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan di Q&A, kalau malu di Q&A atau di Zoom bisa japri saya ya. Pertanyaan tentang analis lah, terserah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Rabu ya, parasit. Jangan lupa nanti malam ada post test parasit. Baca parasit dulu ya.
Baru nanti setelah itu belajar situ yang tadi. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak.